Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perdebatan lintas iman yang penuh makna. Hari ini kita akan menyaksikan debat antara Ustadz Adi Hidayat dan Pendeta Muriwali Yanto Matalu, dua tokoh yang dikenal luas dalam komunitasnya masing-masing. Topik yang akan mereka bahas sangat penting dan kerap menimbulkan pertanyaan besar. Apakah Yesus dan Isa adalah pribadi yang sama? Mari kita simak bersama dengan hati terbuka dan pikiran jernih. Apakah Isa dalam Quran itu sama dengan Yesus Kristus yang ada di dalam Alkitab? Saya jawab tidak sama, mutlak berbeda. Ini merujuk kepada dua hal yang berbeda dan tidak ada hubungan satu dengan yang lainnya. Isa dikatakan itu bukan Tuhan, bukan Allah, hanyalah nabi, hanyalah utusan, hanyalah manusia saja yang diangkat menjadi nabi, dan dia tidak pernah mati di salib, karena katanya yang mati di salib itu adalah Yudas. Nah, saudara-saudara, Yesus di dalam Alkitab tidak demikian. Yesus Kristus di dalam Alkitab, ya, dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 1, ya, di mana ayat itu berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Sang firman, sang logos ilahi ini yang adalah Allah, ya, itu datang ke dalam dunia, mengambil natur manusia di dalam inkarnasinya, sehingga sekarang logos ilahi yang kekal ini, sang firman yang kekal ini, yang bersifat ilahi, ya, yang adalah Tuhan sendiri, itu mengambil natur manusia, dan sekarang naturnya ada dua, sifatnya ada dua. Pertama ilahi 100%, kedua manusia 100%. Kedua sifat ini tidak bercampur, ya, tidak berbaur, juga tidak dapat dipisah, karena bersatu di dalam satu pribadi sang logos, satu pribadi ilahi sang logos. Jadi Yesus mempunyai dua sifat, sifat ilahi dan sifat manusia. Yang mati itu kemanusiaan Yesus, bukan keilahiannya. Maka itu tuduhan yang mengatakan, kenapa Tuhannya Kristen mati? Siapa bilang Tuhannya Kristen mati? Tuhan tidak mati. Ketuhanan Yesus, keilahian Yesus tidak mati. Yang mati di atas kayu salib itu adalah kemanusiaannya, sifat manusianya. Karena Yesus mempunyai dua sifat setelah dia inkarnasi. Nah, ini mesti paham. Kalau tidak paham ini, nanti tuduhannya, ya, fitnahannya itu palsu semuanya, saudara. Jadi Yesus ilahi 100%, dan di dalam keilahiannya dia tidak mati, tidak mungkin mati. Dia adalah pencipta, dia adalah pemelihara dunia, dia adalah yang menopang nafas hidup kita semua, saudara. Sedangkan dalam sifat manusianya, disitulah dia mati, saudara. Manusianya Yesus yang mati, kemanusiaannya yang mati. Nah, ini yang dikatakan Alkitab mengenai Yesus. Dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat. Dia mati di atas kayu salib di dalam kemanusiaannya untuk menebus dosa-dosa manusia. Maka Yesus yang dikatakan Alkitab ini sama sekali berbeda, mutlak berbeda dengan Isa yang ada di dalam Quran, saudara. Isa AS dalam Quran itu bukan Yesus Kristus yang dinyatakan Alkitab. Ini adalah dua kisah yang berbeda, merujuk kepada dua personality yang berbeda, ya, merujuk kepada dua hal yang berbeda, saudara. Maka silakan saja kalau mengatakan Isa tidak disalib, ya memang, ya, Isa itu hanya utusan, iya memang, ya, menurut kitab Anda kan begitu. Tetapi menurut Alkitab, ya, Isa bukan Yesus. Yesus adalah sang logos, sang firman, adalah Tuhan sendiri yang datang ke dalam dunia, mengambil natur manusia, dan di dalam kemanusiaannya yang mati untuk menebus dosa-dosa manusia, saudara. Maka dengan demikian saya katakan Isa dengan Yesus itu tidak sama, mutlak berbeda. Nah, kalau mau nyerang iman Kristen, mestinya pakai dasar yang sama. Anda mesti gunakan Alkitabnya Kristen, ya. Lalu Anda boleh membuktikan dari Alkitab bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Nah, ini baru sah, ya. Tapi Anda merujuk dari kitab lain yang tidak ada hubungan dengan Alkitab, merujuk kepada person yang beda, yang namanya Isa, yang bukan Yesus, ya, yang bukan Yesus. Lalu kemudian mengatakan Yesus bukan Tuhan. Loh, yang saudara rujuk itu Isa, bukan Yesus, ya. Tidak sama. Maka mestinya harus pakai Alkitab.
Nah, kalau saudara mau pakai Alkitab, pertanyaan saya, apakah Anda percaya Alkitab atau tidak? Percaya Alkitab itu firman Allah yang tidak bersalah atau tidak? Tapi karena Anda bilang Alkitab itu palsu, ya, Anda akan bilang Alkitab itu palsu. Maka kalau Alkitab itu palsu, tetap tidak bisa menjadi dasar rujukan Anda untuk mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Kecuali Anda menerima, ya, bahwa Alkitab itu tidak bersalah. Berdasarkan, ya, asumsi ini atau presupposisi ini, ya, bahwa Alkitab tidak bersalah, baru saudara boleh absah, ya, menggunakan Alkitab untuk mengkritik pemahaman orang Kristen bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan Anda boleh berkata, Yesus bukan Tuhan. Mari saya buktikan dari Alkitab. Mengapa Anda membuktikan dari Alkitab? Karena Anda percaya Alkitab. Tapi Anda bilang Alkitab itu palsu. Maka waktu Anda bilang Alkitab itu palsu, Anda tidak mempunyai hak untuk merujuk kepada Alkitab. Maka di sini sebetulnya problem Anda. Makanya Anda terus kritik Alkitab, kritik iman Kristen, ya. Bilang Kristen itu palsu imannya, masa manusia dituhankan. Dasar rujukan Anda apa? Ya, kalau kitab Anda itu tidak ada hubungan dengan Alkitab, tidak ada hubungan dengan Yesus dalam Alkitab. Mesti dasar rujukan Anda mesti Alkitab. Tapi Anda percaya Alkitab atau tidak? Nah, di sini letak inkonsistensi dan problem Anda, ya. Makanya kalau mau debat sama saya, ya, belajar dulu baik-baik, ya. Saya siap untuk berdebat, ya. Anda serang iman Kristen, saya siap memberikan pembelaan atas iman Kristen yang saya punya. Dan saya hanya mau berkata bahwa iman Kristen saya berkata Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah pencipta, dan Dia sudah datang ke dalam dunia mengambil natur manusia, dan di dalam kemanusiaannya Dia sudah mati untuk menebus dosa manusia, sehingga siapapun yang percaya kepada Yesus Kristus dia akan diselamatkan, pasti selamat, ya, pasti selamat. Ini tawaran untuk semua orang. Siapa mau menerima anugerah keselamatan, percayalah kepada Yesus Kristus, Tuhan satu-satunya, juru selamat satu-satunya. Tuhan yang tadinya Nabi Isa menyembah satu Tuhan. Lihat, ini kita bicara dengan persepsi kita, ya. Kalau sedang disoal, kita diskusi, ya, jangan langsung tersangka aja, ya, itu nggak tepat. Kalau ada yang tidak beda pendapat, kita diskusi. Jangan mencela orang, kita diskusi dengan cara yang ilmiah. Dia begitu disoalin Nabi Musa, Nabi Isa, dijelaskan oleh Quran. Hei, di antara yang tidak benar itu Anda menuliskan di situ. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim. Celaka bagi orang yang ngarang-ngarang dengan tangannya, nuliskan di Alkitab. Yang tidak seperti itu sebelumnya. Ya, Ten Commandment isinya begini, kenapa jadi berubah seperti itu? Hei, Taurat begini, Injil isinya begini, kenapa Anda rubah begitu? Apa di antara yang dirubah? Anda mengatakan Nabi Isa itu adalah Tuhan. Awas. Anda mengatakan ibunya sempurna, suci dan sebagainya. Kemudian dari situ melahirkan seorang anak, diangkat jadi Tuhan. Satu jadi tiga di antara satu dan sebagainya. Turun berita dari Al-Quran. Ini tidak seperti pada Injil yang diturunkan sebelumnya. Ini tidak sama dengan apa yang disampaikan di Taurat sebelumnya. Yang benar itu begini, Tuhan itu cuma satu, menunjuk pada satu yang satu. Bahkan Nabi Isa pun, Yesus pun, Al-Masih pun, Mesias pun mengatakan saya bukan Tuhan. Dari mana taunya? Dijelaskan oleh Al-Quran. Yuk kita buktikan. Kata Anda di kitab Anda mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan, ya, Anda mengatakan Nabi Isa itu Tuhan, maka kita tanyakan langsung ke Yesusnya, benar enggak Anda Tuhan? Ya, sekarang diturunkan. Kan tadi kita sepakat bahwa Allah tidak akan berdusta, Allah Maha tahu, Allah Maha segalanya. Maka diturunkan di Al-Quran. Buka Quran surah kelima Al-Maidah ayat 116. Awas, hati-hati. Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahain min dunillah. Pertama, kalau Anda mendengar berita kemudian yang tidak pasti, klarifikasi pada sumber pertamanya. Tanyakan, benar nggak? Nah, tadi mengatakan Nabi Isa ngaku Tuhan. Allah nanya langsung ke Nabi Isanya. Mudah bagi Allah mengatakan begini, itu nggak benar. Isa nggak pernah ngaku Tuhan. Mudah, karena Allah Maha tahu. Tapi kenapa kemudian langsung ditanyakan kepada Nabi Isa supaya keluar langsung di lisannya? Persis seperti, awas, persis seperti iblis disebutkan oleh Allah. Nih, ingkar, sombong. Quran surah 2 ayat ke-34. Wa idh qulna ya lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba enggan wastakbar, sombong. Dari mana tahu sombongnya? Kalau Allah langsung mengatakan, nih dia sombong nggak mau sujud nih, maka iblis bisa berkata, nggak kok saya nggak sombong. Tapi ayat itu baca dengan Quran surah 7 ayat 11 sampai dengan 13. Ditanyakan langsung di lisannya. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Hei kamu, kenapa kamu nggak mau sujud ketika saya perintahkan? Ini bukan masalah sujudnya, tapi ini perintah saya. Kenapa kamu nggak mau sujud? Qala ana khairum minhu khalaqtahu
khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya lebih hebat daripada Adam. Kau ciptakan saya dari api, dia dari tanah. Tidak layak orang yang levelnya lebih tinggi mesti hormat kepada yang lebih rendah. Sombong, keluar, begitu keluar di lisannya tidak ada celah untuk mengelak. Sekarang Allah tanya langsung ke Nabi Isa, ditanyakan Isa, anaknya Maryam, langsung dengan binnya. Ya Isa bin Maryam, Isa anaknya Maryam, langsung dengan binnya supaya tidak salah di kemudian hari. Lihat, anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahain min dunillah. Apakah engkau pernah mengatakan pada nas manusia? Nas disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Nas kalau disebutkan menunjuk semua manusia tanpa kecuali. Seakan Allah ingin mengatakan, hei, jangan sampai kelewat nih. Ada enggak dari semua manusia itu pernah ngaku ke satu orang aja, kamu Tuhan, ibumu Tuhan? Pernah enggak ngaku begitu? Semua manusia pastikan ya, ingat-ingat, kecil, besar, tua, muda, laki-laki, perempuan, pernah ngaku enggak? Kata Isa, enggak pernah saya. In kuntu qultuhu laqad alimta. Ya Allah, engkau Tuhan. Kalau saya pernah katakan, pasti engkau mengetahui yang lebih daripada saya. Itu kalimat yang ngalir di lisannya. Indah sekali. Di pertama, Nabi saja yang dikatakan mengaku Tuhan, nabinya sendiri mengatakan saya bukan Tuhan. Jadi kalau orangnya mengatakan saya bukan Tuhan dan Anda menuhankannya, berarti ada yang salah dengan pemikiran Anda. Ini kaidah Quran, logikanya Quran. Anda katakan, kata Anda, beliau ngaku Tuhan, Nabi ngaku Tuhan, Isa, Yesus, Mesias ngaku Tuhan. Saya tanyain langsung ke nabinya, saya tanya Yesusnya, saya tanya Isanya, saya tanya Mesiasnya, kamu benar ngaku Tuhan? Isa jawab, enggak. Kalau saya ngaku Tuhan, pasti engkau lebih tahu ya Allah. Nih kata Isanya, dia ngaku Tuhan, kenapa kau masih mempertuhankan? Logis gak? Anda katakan kemarin dia ngutang, saya tanya orangnya, kamu ngutang kemarin? Enggak. Kalau saya ngutang Bapak kan tahu, kan saya ada di situ, Bapak tahu apa yang saya lakukan. Tuh bawa orangnya sampai bilang, nih kata orangnya enggak kok ngutang, enggak. Orangnya bilang enggak, Anda masih katakan ngutang, kan aneh. Paham nggak? Nah itu logika yang sangat jelas sekali. Sekarang turunin lagi, masih belum terima juga nggak bisa, kamu tetap Tuhan. Gimana? Ya kalau begitu gini deh, kata Allah, saya terangin lagi nih. Pertama, sifat Tuhan mesti beda dengan makhluk. Khalik beda dengan makhluk. Nih, lihat sini kata Allah. Turunkan. Muncul Quran ke 112. Ini kan udah nih. Muncul yang ini. Awas ya, ini diskusi nih. Ini diskusi. Ini jangan menjelek-jelekan, kita di sini sedang membahas tentang isi kitab kita. Kata kitab kita begini, kalau tidak sepakat dibantah dengan isi kitab Anda, terus kita diskusikan. Jelas ya? Tanpa harus menyoal satu dengan yang lainnya. Kalau masih beda pendapat, kita saling doakan. Kami yang mendoakan, insya Allah tetap kita bisa minum teh bersama. Ya. Demikianlah perdebatan antara Ustadz Adi Hidayat dan Pendeta Muriwali Yanto Matalu mengenai sosok Yesus dan Isa. Meskipun pandangan berbeda, semoga dialog ini menambah wawasan, memperkaya pemahaman, dan mendorong kita semua untuk terus mencari kebenaran dengan bijak dan penuh hormat. Sampai jumpa di video perdebatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.